Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali berjumpa dengan channel YouTube kesayangan kita semua. Kalau Anda nggak sayang juga nggak apa-apa sih, tapi ya tetap kami sayang kalian kok. Yeah. Oke, di alumni admin 4. Yeay. Yeay. Sebelum mulai, silahkan di like, comment, subscribe. Tolonglah ditonton gitu kan. Kami masih ngejar watching hours nih guys, ya kan. Tolong ditonton sampai full ya. Jujur banget ya. Iya kan. Ya biar ada hepengnya dikit gitu. Iya. Boleh. Hepeng saya udah habis buat tower sayang. Oke. Nah, hari ini jujur lagi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, teman-teman dari Kompas Ngidol ya. Selamat datang teman-teman. Weh. Dokter ya, Karya dokter. Karya boleh di mau interview Kak, mau interview. Oh, serius? Hah? Enggak. Boleh di ini enggak? Boleh di landscape enggak? Oh, di Oke, landscape. Nah, gitu. Siap. Oke, kita ini dulu ya, kan ada kata pepatah Jerman itu kan gitu. Yang artinya tak kenal maka tak sayang. Ya? Ya ini. Entar dimarahin Hazel lagi. Anjir. Oke, kita kenalan, tapi caranya kenalan kita main game dulu ya. Ada kertas ada pena enggak? Ada kertas ada pena enggak? Enggak semiskin itu kan? Pakai note HP boleh, bisa enggak? Boleh. Oh, enggak main kertas ya, mainnya HP ya. Paperless dong kita, paperless. Go green. Tapi kan males ya ambil kertas. Tapi kan HP itu sebetulnya elemen sorry. Iya. Mau diapain kertas sama kita jadi pulpen, Bang? kertas itu nanti silakan teman-teman nulis angka antara 0 sampai 100 ya, bilangan asli ya. Jangan yang enggak asli, kalau enggak asli KW. Oke, bilangan asli 0 sampai 100. 0 bilangan asli enggak sih? Enggak ya? Enggak 0 bilangan asli. Jadi enggak, 0 itu bilangan cacah. Wah, cacahnya kalau enggak cacah Handika cacah siapa ya? Pokoknya Ampun, ya Allah. 1 sampai 100. Member ada yang namanya Caca enggak sih? Enggak ada. Oh, Max member ya. Enggak usah disebut lah, nanti dia makin beken. Oke. Nanti tulis angka 1 sampai 100. Nanti yang paling deket sama angka yang saya tulis itu yang memperkenalkan diri duluan. Nah, gitu ya. Kita sok seru-seruan aja padahal enggak seru. Oke, yuk. Oke, sudah siap? Silakan ditentukan angkanya. Tung ting tung tung tung. Biar Adit nggak repot masang background music. Tung 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 tung. Oke. Dit, ntar kalau masang musik jangan yang inilah, copyright claimnya repot. Cari yang ini dong, yang royalty free gitu. Ya udah siap? Udah. Oke. 1, 2, barengan ya. Ini barengan ya, kalau nggak barengan nggak enak dong. Oke, 1, 2, jereng. Kelihatan nggak sih? 99. Gua nggak kelihatan. Gua 14. Berapa, Dit? Lah gimana sih, Dit? Berapa, Van? 14. 14. 23. 37, 94. Berapa? Berapa, Dit? 23. 23. Oke, berarti Adit dulu. Adit, Vander, Adit, Irfan. Kok Vander? Adit, Irfan, Rio, Isra. Oke. Silakan. Nah, kita pakai Jiko ya. Adit, Irfan, Rio, Isra. Oke. Silakan Jikonya Kak Adit. Oke. Nggak niat banget sih, oke. Gimana ya jikonya lupa? Iya. Si bebek yang selalu berisik. Halo, aku bebek. Yeay. Si bebek. Jadi buat teman-teman buat Irfan sama Rio, Adit ini bebeknya Adel kalau di Twitter. Oke. Udah lihat belum ya? Udah pernah ketemu belum ya bebeknya Adel? Dulu bebeknya Belum. Desi. Oh, Desinya kan udah grade soalnya kan. Iya. Ini udah Bang, iya. Tapi belakangan sering ke Marsha. Jadi nggak jelas ini. Siapa sih yang nggak kemarin? Ya. Marsha menggoda ya. Oleng. Iya. Framing terus. Oke, udah Dit, nggak mau kenalan lagi Dit? Lokasi di mana? Apa gitu?
Oke, kenalin lokasi. Aku lokasinya tinggal di Malang. Kok suaranya kecil ya, Dit? Hah? Suaranya kecil. Cek Nah, Boleh. Deketin lagi, Dit. sampai sini ya. Oke, tinggalnya di Malang. Lagi kerja di Malang. Sibuk kerja sama ngidol aja. masih Oke, gitu sibuk aja. kerja sama Gitu ngidol. Oke. Nextnya Kak Irfan silakan dari tim J. Oh bukan ya, sorry salah. Waduh, tim J. Iya sih, ini merah sih. Masih. Apa ya jikonya ya? Ya ini branding aja ya. Halo, editor dari podcast oposisi rezim manajemen idol lokal. Aduh. Jadi teman-teman Posisi banget ya. Iya. oposisi. Berarti PKS Oke. dong kalau oposisi. Waduh, sorry. Waduh. Nggak apa-apa. Mer kan nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan Bapak yang gua. tadi, ya itu. Oke. Nah, buat teman-teman sebenarnya nggak perlu di ini lagi ya Kompas Ngidol ya. Silakan di mana platformnya Spotify ya kalau nggak salah ya. Spotify. Jux gitu ada nggak? Jux. Enggak, kita ada di Oh. Apple Podcast, ada di Google Podcast juga ada, Oke. di Google, Anchor juga ada. Google, Apple, Anchor, Iya, Anchoru sama Spotify. bukan ya, sorry. Iya. Apple, Bukan, Pak. Jux. Jux enggak ya? Pokoknya Jux enggak. platform-platform podcast yang terkait sama Anchor sih. Oke. Tapi siap. kayaknya sekarang udah eksklusif Spotify, nggak ngerti sih. Pokoknya itulah. Eksklusif Spotify. Waduh, keren-keren. Oke. Nggak Oh tahu. enggak. Oke. Nggak, maksudnya Anchor-nya, bukan kitanya. Oh, oke. Hmm. Ada lagi Kak Irfan? Apaan? Udah, itu saja. Saya Siap. Terima kasih. Oshi Pak, Oshi lah. Iya dong. malas Oh iya, Oshi. tanya Adit, pertanyaan lupa nih kayak kalau tanya gini. Oshi, Oshi. Oshi Iya, selalu Oshinya berubah. siapa nih Kak Irfan nih? Flora Osinya. Flora Syafiq ya. Iya, Flora Syafiq. Ada ininya nggak sih Flora tuh ada kayak apa ya? Kayak apa namanya? Kalau misalnya Briel gitu kan gemoy gitu. Apa sih trademarknya? Iya. Flora tuh ini aja sih, real aja sih kalau menurut gua sih. Real ya. Oke. Iya. Iya. Oke. Kayak nggak banyak basa-basi lah orangnya lah. Mantap. Iya sih. Oke, berarti tipenya yang beneran di bumi gitu ya, nggak ke langit ya. Ya masih napak lah. Alhamdulillah. Asik. Masih napak alhamdulillah. Iya. Kalau nggak napak serem dong. Nah, iya makanya. Iya. Oke. Tapi kayaknya kalau kayak gitu kuntilanaknya nggak dibacain ayat-ayat kursi ya, bacanya ayat-ayat cinta. Weh. Aduh. Aduh, sorry ya. Oke, nextnya tadi hasil undiannya Kak Rio. Oke. Wah, bingung ya, tapi ya udah gua ada kepikiran satu sih. Jadi Silakan. gini. Si tukang ngaduk mie yang halus tiap hari 24/7. Kenalin, nama gue Rio. Ye, sebentar. Yeay. 24/7-nya nih halunya atau ngaduk mie-nya nih? Gimana? 24/7-nya nih halunya atau ngaduk mie-nya? Oh, halunya. Oh, halunya. Sambil ngaduk mie sambil halu. Oh, enggak lah. Jangan ngaduk mie sambil halu ya. Waduh. Jadi bayangin sebelahnya Oscar ya gitu. Iya. Waduh. Domisili sekarang di Tangerang Selatan, terus apalagi Oshi Gebi sampai sekarang. Masih Gebi ya. Maksudnya Gebi terus gitu ya. Oke. Pernah Gaby hari ini itu ya apa wisuda ya? iya wisuda ya. Wisuda dari kampusnya. Kampus ya. Kampus. Karena Kampusnya. sudah wisuda bukan grade. Loh, grad itu kan wisuda. Iya. Iya benar. Oke, Pastinya beda Bang dulu di sini. Tangsel tuh Oke lah. Tangsel tuh ini enggak sih? Andre Taulani bisa bukan sih? Kepala Betul, daerahnya. Andre Taulani. Betul. Bener enggak ya? Bener. Iya, Andre Taulani di Bukannya kalah ya Andre Taulani dulu? Betul. Enggak serius, Andre Taulani kalah apa menang sih? Nggak tahu. Nyalon kan, pernah nyalon. Pernah Nyalonnya kalah. bukan ya, bukan. Kalah. Sorry. Maka dia jadi pelawak kan sekarang. Iya. Lanjut jadi pelawak. Nyalonnya di Krimbat gitu ya. Ya, itu betul sih. Oh. Salah. Bener kan? Kan Bener sih, salah. salah. Iya. Oke, lanjut. Ini yang paling ini nih. Atau paling apa? Isra, lu paling apa sih? Gak tahu. Oh iya, paling gue. Terserah lah. Mau Silakan. nyalain aku seperti apa? Perkenalan diri dulu lah. Oke, bagaikan telur ceplok yang kalian tunggu-tunggu. Halo, aku Isra. Yeay. Telur ceplok. Kalau Marcia kan pizza ya, ini Bapak telur ceplok nih. Telur ceplok. Ada filosofi apa di balik pemilihan telur ceplok? Silakan, Is. Telur ceplok itu karena
kita di Indonesia dari kasta sosial paling bawah sama sosial tinggi pasti suka telur ceplok panas dikecapin gitu. Betul. Suaranya is. Gitu. Jadinya. Suaranya nggak kurang kedengeran ya? Iya. Adit juga deh kayaknya. Mau diulang. Enggak. Udah. Tapi yang tadi kedengar cuma ini aja. Oh Oke. gitu. Jadi telur ceplok itu semua strata. Iya, dari jelata sampai kaum elit. Sampai Taipan ya. Iya. Kenapa Dit? Semua itu menikmati. Sampai Taipan juga nikmatin telur Sampai ceplok. Taipan, sampai birokrasi, oligarki itu makan telur ceplok juga. Oligarki makan telur ceplok. Bukannya makannya tanah rakyat ya? Gimana? Aduh. Iya. Apa namanya? Oke. Domisili. Gimana? Domisili. Ah, Gak mau tahu domisiliku. Ya Allah jahat. terserah mau domisili, mau domikado juga nggak apa-apa sih. Domisili aku dari Palu, Sulawesi Tengah. Oh, orang Sulawesi juga. Orang Sulawesi. OSI sekarang aku masih nyari OSI baru setelah Desi. Jadi Oh. my page-ku masih kosong. Tipe-tipe ngadal baper ini. Enggak ya? Enggak, aku sering lihat kau ke Indi bukan? Niatnya ke indie tapi Hmm. mbaknya kena itu kan. Oh iya, Indinya kena ya. Gimana lagi ya? Reputasi ya. Ya nggak apa-apa, sebulan ini sama Indi ke Indi dulu lah gitu. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih. Oke. That's right. Oke, Ya, saya skip Jiko nggak? Jangan dong. Gak adil, Jiko dong. Oke, hai. Oke, ntar ya. Do re mi, bukan itu. Ini. Hai, si Wotatu nakal yang susah lapar tapi kalau udah makan susah kenyang. Aku Ami. Gemes. Eh. Itu lagi. Iya dong. Like Oshi like fans. Apa lagi? Oke. Gini deh. Boleh kita kasih apa deh? Kompas Ngidol udah kalau dibanding sama kami kayaknya lebih duluan Kompas Ngidol nggak sih? Ininya ngebahas tentang fandom gitu. Gimana? Iya, kita dari Mei tahun lalu, Mei 2020. Oke. Iya. Ya Awalnya- lebih dulu ya berarti ya. Awalnya gimana tuh, Kak Irfan? Maksudnya ketemu darat kah atau ketemu online kah atau gimana? Nah itu maklarnya ada tuh, si Rio. Silakan. Oh, Silakan Pak Maklar. enggak, jadi gini, kalau gua sama Irfan kan memang sudah kenal dari 2016 zaman K-pop-K-popan lah dulu tuh. Oh iya. Nah, Irfan ini gue kenalin lah ke temen SMA gue dan teman rumah gue yang waktu itu hobinya sama-sama suka ngidol. I see. Waktu itu prospekinnya sih dari JKT kayak, ayo dong nonton JKT pada bagus loh ini. Mm-mm. Jadi kan gue sama Irfan jadi saksi hidup lah gimana seru-serunya apa JKT, gimana fan service JKT kan kita gue sama Irfan udah nyoba. Terus akhirnya gue cobain lah ke founder temen SMA gue dan temen komplek gue ini. Anak komplek. Ya udah berjalan sering ke teateran gitu bla bla bla. Bulan Mei tiba-tiba kepikiran bikin podcast yuk, kita cerita-cerita tentang kehidupan ngidol kita yang baru ini gitu. Awalnya sih gitu baru deh akhirnya bikin, cuman karena lagi pandemi kan nggak bisa ketemu, kita bikinnya sekarang sih digital lewat Discord pakai rekaman virtual gitu. Iya. Ya jadilah sekarang udah hampir setahun kita jalan. Waduh, ada edisi ulang tahun nggak gitu ntar? Nggak tahu ya, mungkin bakal ada. Iya. Tadi kan katanya bikinnya lewat digital ya. Digitalnya Digital Monster bukan? Bukan, itu Digimon dong, Pak. Nggak lucu ya. Oke. Oke. Apa namanya? Ada ini nggak ada kalau apa namanya? Kompas itu ada ini nggak, ada ciri khasnya nggak Kompas Ngidol ini? Apa gitu? Brandingnya gitu ya. Brandingnya atau image-nya yang mau dibangun tuh seperti apa gitu? Gimana, Pan? Sebenarnya sih nggak ada banget ya. Nggak ada Itu banget. natural aja sih. Mesti kalau kita kan kayaknya sekarang nih nggak tahu ya kalau Iya. nanya orang juga kesannya vokal terus kayak kita juga ini gara-gara founder sih masalah satu admin kita nih. Iya. Mentang-mentang nggak datang ya? Tiba-tiba ya kita oposisi rezim gitu. Padahal kan sebenarnya kita cuma lebih seneng political jokes aja kan. Terus tiba-tiba Iya. diambil tagline-nya itu. Terus baru semalam tadi ganti header apa nih? Semalam itu
tukang kritik JOT dan kroni-kroninya itu kan bahasanya Itu kan kasar banget gak sih? memang gak ada under itu. Tapi masih sayang member dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Oh iya Yes. iya iya. Hashtag keadilan untuk Yori. Hashtag arogansi restrukturisasi. Jadi Ini aduh keras banget sih. Keras ya. Iya iya. jadi ini sih ya kita lebih lebih vokal aja sih, punya banyak keresahan sama idol yang baru kita gandrungin setahun belakangan ini. Jadi memang bukan by design, tapi emang kebetulan nih kita berempat kalau ketemu juga hobinya ngomel-ngomel aja. Bener. Oh iya sih. Ngomel-ngomel dengan gayanya masing-masing, terus ya ketika rekaman ini kayaknya kita emang tukang ngomel aja nih, maksudnya Iya. nggak ada yang seneng aja nih sama JOT secara full gitu, jadi ya udahlah Iya. kita bablas aja. Bablas aja ya benar-benar. Iya. Ini ya. Jadi ininya brandnya vokal ya. Lebih ke itu sih, lebih Nggak mau- ke Secara natural brandingnya seperti itu kayaknya bang. iya betul, karena awalnya juga kita bikin nama Kompas itu cuma karena berempat, terus yang 4 tuh apa ya, 4 tuh 4 arah mata angin, ya udah gitu. Waduh. Bukan yang nggak ada macam-macamnya Kita gitu. masing-masing gitu berempat personanya beda-beda gitu. Iya itu juga sih. Nah gue ada Jadi- pertanyaan tuh. Pertama kan tadi image-nya mau vokal ya, nggak mau Iya. jadi drummer atau bassist. Kebetulan Aduh, saya Mas. drummer basis juga. Nah Wilson tapi ini suka nyanyi aja sih di iya, karaoke. kan 4 nih, Iya. 4 itu bakal nambah atau enggak gitu? Atau bakal kurang mungkin? Wah. Kayak Aduh. kayak idol group sebelah. Iya. Nambah sih enggak sih, karena kita juga dari awal nge-JKT-an tuh bukannya sombong ya, tapi Berempat aja. emang iya cuma berempat aja, kita tuh nggak gabung Main fanbase, nggak circle. gabung circle lain, nggak gabung komunitas, jadi kita cuma datang Iya. berempat, nonton, gesrek, pulang, that's it gitu. Nonton Karena- gesrek pulang, nggak makan tuh. Ya Makan makan dulu, lah makan. kadang-kadang ya di Makan. Iya, kadang kalau ada duit, gitu ya ya. makan. Kenapa Dit? Kenapa Dit? Ya makan dulu lah, tetap manusia Iya. butuh makan. Oke. Masa Betul. di baru bisa Iya, kenyang. Enggak, soalnya kalau dibandingin sama kami ini unik banget nih, ada beda-beda dikit ya kan. Jadi yang pertama kalau alumni admin 4 itu ketemunya di breakout room. Jadi sebenarnya kami ini nggak kenal satu sama lain ya kan. Adit sama Awalnya nggak Isra ya kan. Dulu waktu video call sama Desi kebetulan adminnya admin 4 gitu kan. Terus waktu itu Desinya telat 30 sampai 40 menit. Kita di breakout room tuh ngobrol ngoceh segala macam. Akhirnya waktu itu ya udah kita gabung aja bikin grup gitu kan. Akhirnya ini gitu bikin YouTube aja sambil ngoceh sambil gini, kurang lebih lah itunya. Terus Bila gitu sejarah singkatnya. iya, kami udah ganti vokalis sekali sih ya Dit ya. Ya Is ya. Jadi Ganti, dulu ganti. bahkan yang memprakarsai grup itu namanya Kak Rere kan. Si Rere itu Oh ya. kalau pernah lihat di timeline itu yang selalu tiap hari manggil Desi panutanku itu. Oh ya, sering lihat. Nah, itu sebenarnya pendirinya tuh pemrakarsanya Rere gitu kan. Tapi Rere tuh ada kesibukan lain, mau persiapan hijrah ke Jepang, ada pekerjaan di sana. Akhirnya dia Fokus dulu. mengundurkan diri dari alumni admin 4 tapi bikin YouTube sendiri ya enggak? Canda Rere. Canda Rere. Enggak. We love you Re. I love you Rere. Enggak. Habis itu ya maksudnya enggak ada ini sih dan apa namanya? Kami mungkin belum sekritis Kompas ya karena juga bingung gitu maksudnya apa gini. Ya tapi apalagi ya? Ya anggota tambah Sulam dan kami masih mencari format juga sih sebetulnya. Ada tambahan nggak Is? Tapi kalau itu aslinya berarti ngidolnya dari 2016 ya? Berarti? Kalau ngidolnya sendiri buat masing-masing ke Kak Irfan sama Karyo ini atau gimana? Kan itu dari K-pop tadi awalnya kan? Iya, beda-beda sih kalau gua, Rio, Vander, sebenarnya Mike juga ya, K-popan juga ya Mike sih. Sebenarnya nggak Mike begitu K-popan kayak tapi kita beda grup. Iya, kalau kita sih K-popan udah lama sih kayak. Lu dari berapa ya? 2008 ya? Dari 2008 kok iya, kalau gue sih dari 2008. Gue dari 2010 lah. Vander kayaknya juga Iya, Vander sih tahun-tahun sama segitu kita. juga. Jadi kita emang kenal budaya idolnya budaya idol Korea bukan Lewat K-pop idol ya? Jepang, lewat K-pop. Iya.
Harusnya kalau Walaupun- K-pop-K-popan nih ngajak salsa tadi, cuma salsanya nggak bisa hari ini ya. Plus Oke. K-pop itu si salsa yang lebih jago. Iya. Jadi di Aku sama diomongin. Bang Amik malah itu gak paham sama K-pop itu. Malah Bang Amik itu kayak anti laki-laki K-pop. Aku tahunya cuma Blackpink, coy. Iya, paling terkenal memang itu Blackpink sama BTS paling. BTS aku nggak, ya cuma yang apa yang nah Dan Iya, yang nggak tahu itu doang lagunya, yang lain nggak tahu gitu. Kalau Blackpink Aku yang lain, tahunya K-pop zaman jebot oh ini ya solid state drive ya, SSD ya. SSD, SNSD, Pak. Oh iya. SNSD, Super Junior. Kalau aku taunya FC Meteor Garden gitu. Aduh, Itu Taiwan Bang. Oh iya. Itu Taiwan, belum Pak. usia. Kok saya taunya Backstreet Boys. Wah, lagi. Ya itu zaman orang tua saya itu. Hah? Itu Serius? belum Tapi- lahir. Ini aku mau nanya kan Kak Irfan sama Kak Rio ini kan itu apa? Hitungannya masih pensiuner lah ya. Iya. Event yang berkesan itu apa sih? Maksudnya yang sebelum pandemi mungkin bisa Performance-nya mereka cerita sih. sendiri. Kesannya sih, event Pak, yang berkesan. yang berkesan itu ya ininya sih, pertama performance mereka dan ambience suasana di teaternya itu sendiri sih yang bikin kita wah ternyata seru juga ya teater JKT48 ini, kenapa gue nggak dari dulu cobain gitu. Yang waktu itu kan gue sama Irfan nontonnya Idol no Iwake, M1-nya kan tuh marching band kan, kita kayak jarang gitu nemu yang idol group yang kayak gini gitu, main marching band dan lain-lain gitu. Dan fan service-nya cukup oke juga waktu itu kan, nggak ngerti istilah iLog, jadi waktu itu gue diliatin member kayak tuh kenapa ngeliatin gue mulu kok kayak Siapa? Aneh. ya kader sendiri gitu. Membernya kayak, siapa cuy? waktu itu yang iLog pertama kali yang gue inget tuh Friska, tapi gue nggak tahu ya karena gue kan di row 4 nih friend, jadi ya nggak mau GR aja, mungkin tuh buat abang-abang depan gue kali gue ya udahlah, tapi diceritain tuh sama temen gue di luar kayak itu namanya iLog yo, itu fan service-nya JKT tuh kayak gitu. Gitu. Iya. Terus dengan harga 120.000 waktu itu dapat high touch, kita kayak yang amazed banget. Wow, di K-pop itu lu kalau mau high touch bisa nambah 3 juta cuy. Ini 120.000 tuh lu dapat nonton performance, terus dapat high touch juga lagi. Iya. Ya Terus- cukup affordable lah. Iya. Tapi 120.000 ngatur-ngatur lagi ya. Oh, gitu. Itu kita no comment lah. Iya. Iya. Oh gitu ya. Jadi maksudnya berawal dari K-pop ininya kan, ini ya apa namanya, berlanjut ke JKT gitu ya. Dan K-pop lagi menjenuhkan juga gitu. Jadi ya Iya. kita coba yang something new lah. Yang bisa ketemu juga kan. Betul. Bisa. Pengen juga gitu ngerasain kayak orang Korea gitu, yang idol orang Korea. Tapi secara konsep sih beda banget sih. Beda-beda. Dan apa namanya kan, kalau Korea tuh jadi dulu baru ditampilin gitu kan. Iya, Betul. Kalau J-pop lebih ke nggak apa-apa lah, Prosesnya salah-salah ya, dulu. jual prosesnya. Iya, kita Bertumbuh dan berkembang bersama Proses kan. bersama. Hah? Iya. Berproses bersama. Betul. Oh, tumbuh dan berkembang, ya kan? Tapi ditebang pohonnya. Anyway, Ganti sawit. ganti sawit dong. Ya elah. Terus asap, wah, tiap musim kemarau asap, waduh. Terus banjir. Terus banjir, aduh. Aduh, ini kondisi terkini banget ya. Iya. Itu realita, makanya ngomong kayak gini kan. Iya. Iya. Dan kayaknya karena vokal ini Kompas belum diajak RCTI Plus ya. Gimana tuan? Waduh. Nggak sih. Sebenarnya kemarin kita juga ngobrol-ngobrol sama si Matthew ya kemarin ya. Matthew, ha? Ya dari podcast Ya, sebelah. jadi sebenarnya sih bisa masuk platformnya RCTI, cuma kita waktu itu sempat mikir sih kayak udah mungkin beberapa bulan yang lalu apa kita mau ngelebarin platformnya di RCTI Plus juga, terus kita mau kayak lumayan seriusin lah format, tapi terus kita mikir juga wah kalau nanti di RCTI Plus atau di Roof gitu apa iya bisa sevokal ini gitu. Iya. Jadi Nggak bisa bebas banget lah. ya walaupun katanya bisa kalau nggak eksklusif sama RCTI-nya gitu, bukan yang di bawah monitoringnya mereka lah gitu. Tapi kan ya kalau di situ terus kita nggak ngejar posisi itu kan
sayang karena Ngapain kita gitu pengen, ya. kita kan pengen Iya. reach-nya kan sebenarnya. Jadi Iya, ya udahlah di Anchor aja yang sebenarnya platformnya juga banyak. Kita Lebih- lebih ini sih, lebih pengen ngomel aja tapi nggak ada tempatnya gitu. Jadi, lebih luas di Spotify nggak sih? Maksudnya kayak podcast Mas gitu kan yang atau Iya. ya lebih Iya. justru lebih lebar kan di nggak ya nggak sih? Ya nggak sih? Aku nggak tahu juga. dan ini sih lebih kayak gue nggak tahu ya, gue nggak pernah pelajarin, tapi kayak censorship-nya juga nggak parah gitu. Ya bisa tambahin tagline eksplisit kok kalau mau kasar-kasar Iya. gitu. Ah, I see. Iya. Itu kalau bisa dibilang sih eksplisit semua ya episodenya ya. Iya, Yang kebanyakan maksudnya nggak tidak menjaga omongan gitu, jadi ya Betul. kayak nongkrong biasa aja gitu, bahas JKT gitu. Benar. Iya sih, aku itu yang apa namanya kan idealnya memang kalau di pemerintahan yang demokratis itu ada pemerintah, ada Oposisi. partner, ada oposisi gitu kan. Kalau Betul. pemerintah nggak ada oposisi itu ya siapa yang mau ngontrol gitu loh. Betul. Ya kan, Betul. setuju. Dan yang sehat yang seperti itu, dan kalau di analogi yang seperti itu ya memang sebetulnya JOT juga perlu ada yang kayak dalam tanda kutip nyerangnya sih. Kalau menurut aku idealnya seperti itu gitu, karena kalau nggak ada yang nyerang juga ya, nanti malah Kembang. complacent bahasa Inggrisnya, apa bahasa Indonesianya? Nggak bisa bahasa Inggris apa? Complacent. Nggak bisa Iya. bahasa Inggris. Terlalu nyaman gitu, terlalu apa ya? Ya ya, kan kalau nggak ada ininya. Nggak ada perubahan nanti. Iya. Makanya apa namanya kalau sorry gua nyerocos apa namanya? Indonesia versus Amerika gitu kan. Makanya gua suka Amerika itu karena di sini kayak kayak kemarin lah, sejelek-jeleknya Donald Trump ya kan. Tapi boleh gitu loh kita ngata-ngatain dia, kita bilang dia gimana jeleknya gitu. Dan hasilnya kan dia cuma 1 periode kan. Betul. Kayaknya betul. itu nggak tahu deh, presiden yang dalam berapa dekade belakang itu yang presiden pertama yang cuma satu periode gitu. Dia Betul, juga. ya. Obama Iya. 2, bahkan Bush Junior yang nyerang Irak juga 2 ya kan. Clinton yang ke gap apa namanya hohohihe gitu cuma juga 2 periode gitu kan. Iya. Oh iya nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa ya? Iya. Terus sebelumnya tapi Bush Senior sih yang cuma 1 periode sih. Iya Bush Senior Lama, 70-an. Udah lama banget kan. Enggak, ini. Bush Senior itu 80-an. 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 Iya. Dia yang nyerang Irak tahun 90 yang pertama. Tahun 91. Wah, setua itu gue ya. Apa? Enggak. Tapi ada cerita lagi tuh soal perang Irak yang pertama itu, waktu itu masih TK gue. Tapi anyway, ya gitu sih. Nah, ngomongin lanjut, nggak tahu nih gue bridgingnya gimana. Kancur. Ini ngomongin yang inilah apa? Ya kan JKT lagi gonjang-ganjing sekarang kan. Ininya lah lagi pengurangan member. Apa namanya, bentuknya juga berubah, timnya dibubarin, kapten gak ada segala macam. Dan kalau mau ngebahas itu sebetulnya silahkan dengar Kompas Ngidol di Spotify. Wah, diiklanin mantep. Tuh gue iklanin tuh. Banget. Canda Gitu, iklan. gitu. Ini Nah, isinya tapi ya- Kompas Ngidol itu sebenarnya keresahan jujur, tapi kadang beberapa orang itu nggak mampu ekspresikan aja Iya, karena betul. takut diserang balik atau deliverynya kurang bagus. Kalau di Kompas Ngidol itu maksudnya deliverynya pas aja gitu, maksudnya untuk Alhamdulillah. kritik tapi frontal gitu. Ini Kayak Ihsan gitu. atau si Isra menjilat ya kayaknya. Enggak. Delivery itu McDonald apa KFC? sorry. Pizza Hut kebetulan. Satu Gojek, Bang Gojek. ini ya PhD kan, Pizza Hut Delivery itu. Iya. Dulu galau tuh waktu kuliah PhD dulu tuh, aduh apa gua ntar jadi PhD ya gitu, Pizza Hut Delivery. Aduh. Anyway, tapi yang mau kita extend dari pembahasan, nah gitu bridgingnya tuh, gitu bridging. Yang mau kita extend dari episode Kompas Ngidol yang terakhir, nggak tahu Kompas Ngidol udah kepikiran ini atau belum. Misalnya JKT dibandingin sama saudari-saudari lainnya, gak usah yang di Jepang deh, yang di Asia Tenggara aja. Ya kan ada apa aja tuh? Ada BNK, Manila, Apa BNK lagi? Bangkok, CGM. CGM, yang Chiang Mai, Thailand Ayo. juga. MNL, apa lagi SGO ya? Iya, SGO, Ya, Saigon. Ada lagi nggak? Saigon. Itu KL aja udah. 4. Kuala Lumpur belum ada ya?
Belum. Nggak ada belum kebetulan. Haram SG. di Malaysia, haram. Nggak boleh kan? Kayaknya. Cari SG. A. Berarti Indonesia kurang religius atau gimana sih? SGP gimana? SGP Singapore, Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. BRD Brunei Darussalam, Oh, aduh. Harus lagi bang di sana bang. Membernya. TRT Timor Leste, Ya ampun, itulah enggak lah. PNG Papua New Guinea. Sorry guys, gue ngayal aja. Nah, tapi gimana nih kalau menurut pandangan, atau mau kita undi lagi atau gimana, serah deh, langsung aja yang mau punya pandang gimana yang Kamu dulu lain-lain deh, itu kamu dulu deh. dibanding sama JKT. Sorry, gue blank tadi. Ya, Is, lanjut. Atau gimana? Tamu dulu dah. Tamu dulu silakan. Oh, Silakan Oke, resolesnya Pada apa? Rio Teh dulu. hangat. Iya. Gimana? Gimana yang sisters grup lain itu dibanding sama JKT gitu. Terserah mau mulai Di dari era pandemi mana. ya, Bang. Kira-kira aja, kita sotoy-sotoy aja, coy. Ini sih yang gue tahu sih BNK Bangkok itu mungkin agak lebih baik dibanding yang JKT karena kan masih bisa ngerilis single baru, terus mungkin teaternya masih jalan juga kayaknya. Dan Iya. kayaknya nggak ada restrukturisasi juga di sana ya nggak sih? Iya, kita nggak denger Iya. at least ya, atau Iya. kemarin itu waktu kan aku ini jujur aja ya. Kan aku DM ke Mas Ngedel kan, lewat pakai akun admin Pat. Pribadi. Ya. Terus ditanya, kan kayaknya Irfan yang megang waktu itu ya. Terus Irfan ditanya lagi yang pegang. topiknya coy, weekend yuk ngobrol bareng gitu kan. Hmm. Langsung oke, kita udah siap nih, asik ngobrol asik. Terus langsung ditanya topiknya apa. Waduh, apa ya? Akhirnya kita langsung ngarang aja gue tuh di otak. Wah, perbandingan JKT48 dengan sister group yang lain di Asia Tenggara gitu. Tapi akhirnya gue juga research gitu, coba nyari sedikit. Ya benar kayak yang dibilang Rio, BNK nggak ada restrukturisasi atau Restrukturisasi. menyesengsarakan, ya nggak ada PHK. pengurangan member lah gitu kan, iya kan? Kurangin member. Ya. Karena atau mereka. gimana? Tapi kalau mereka sih mungkin karena dibantu pemerintah kan, dengar sih. Ya, Jadi pemerintahnya sana bagus nanganin Kan COVID. support budaya populer gitu. Jadi ya enak lah. Maksudnya mereka keuangan masih lebih stabil lah dibanding yang Jakarta. Kalau Jakarta kan berdikari ya. Serius pemerintahnya subsidi? Iya, dengar sih gitu. Oh wow, itu Wow. that's new to me. Nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Ya coba di Jakarta gitu Sandiaga Uno kali ya mungkin mau. Oh iya, Parekraf ya, Iya, pariwisata Iya. dan ekonomi kreatif ya kan. Kan itu Kalau nggak- ekonomi Kalau nggak kreatif. salah di Korea gitu juga kan. Maksudnya Hmm. K-pop Iya, itu iya. udah disupport juga sama pemerintah kan. Betul. Iya Betul. betul. Yang Mungkin gua Thailand mau tiru konsepnya itu juga sih mungkin. Oh, yang aku pernah dengar itu pemerintah Thailand itu ini mensubsidi restoran Thailand di luar Thailand gitu loh. Ya itu juga. Iya, jadi itu juga. apa yang apa kayak hampir cuma buang duit aja gitu. Terserah mau restorannya untung atau rugi, nggak apa-apa nih duitnya gitu. Mm. Gila ya, maksudnya. Country branding kan jadinya kan. Iya. Iya. Nation branding. bener-bener. Iya, dan gue di sini juga jujur di tempat gue tuh ada restoran Indonesia, ada restoran Thailand, tapi yang gue sering lah ke Iya. restoran Thailand gitu karena lebih Iya. enak nasi gorengnya. Oke. Penting banget ya. Oke. Tapi apa namanya? Lu baru tahu tuh pemerintahnya. Enggak ya, bener tadi kayak Rio bilang, maksudnya BNK tuh kayak single baru ya kan, teater jalan. Bahkan ada itu Ada apa program namanya, show-nya sendiri subunit. mereka tuh. Wow. ya subunit baru Iya. juga Lira itu. Iya. Iya, Iya, subunit iya, baru iya, namanya Lira betul. Dan mereka Dan ada punya aplikasinya sendiri ada setahu aplikasi gue. sendiri, bener. Iya. Oh gitu. Terus sama Bangkok, kalau sama Manila sih ya senasib sih Nasib kayaknya. mungkin. Mereka lebih berdarah karena ada Dead Sosenkyo-nya itu. Dead Oh, jadi di Exist, Kak. Manila sama kayak JKT kurang lebih. Iya. Ya kan pemerintah juga sama gimana? Wah. Wah Era- ini Era Duterte- Bapak Duterte dengan Bapak yang di sini kan aduh jangan deh terlalu berbahaya. Iya Pak Rio. Jadi Takut. JKT Mungkin itu kita lanjutin dari tadi adalah daripada gue makin nyocos nggak jelas. Iya. Oh
Oh gitu. Perasaan gue denger MNL ini MNL Manila ya, bukan Melody Nurhamdani Laksani ya. Iya. Apa perasaan Manila oke-oke aja ya nggak sih? Kayak Tapi kayaknya udah mulai beberapa bulan lalu udah duluan ada Death SSK. Death Iya, SSK jadi memang tradisi MNL dari awal nggak sih, bukan ya? Oh, nggak tahu deh kalau Ya. itu. Iya ya. Iya kan? Dari tahun-tahun sebelumnya itu emang ada itu Dead SSK di MNL dari halo-halo entertainmentnya buat gitu di sana. Makanya sempat diprotes sama fans mereka. Iya. Iya sih. Tapi jadi itulah excuse dari mereka buat motong member lah, dibanding kayak kita gitu langsung udah potong aja gitu. Iya Untuk maksudnya. MNL ya. Ya nggak sih, mending misalnya yaudah adain aja SSK tapi pakai sistem death gitu, atau gimana? Misalnya kalau misalnya itu diaplikasikan ke JKT gimana tuh? Kita ngandai-ngandai ngayal babu aja nih. Misalnya JKT ada death SSK gitu. Gimana kira-kira? Mending jangan bang. Sih. Ya nggak Jangan. akan sih. Nggak akan. Nggak Mending bisa, death nggak bisa. SSK atau langsung dipotong? Mending langsung dipotong. Mending langsung dipotong. Asal dipotong nanti lama-lama juga nerima. Iya sih. Orang Indonesia kan pemaaf semua nih ya. Iya kan? Kayaknya Wota tuh lagunya yang pas tuh gini ya. Aku yang minta maaf walau Iya. kau yang Howard Day yang dong itu. Mawar Dejong. Enak tuh lagunya. Dengarkan di platform lagu digital kesayangan Anda. Apa sih? Iya. Oke, oh gitu baru tahu MNL tuh. Oh iya sih. Kalau ini aku pribadi ya, kalau aku lebih suka Death SSK sih. Karena Lebih jelas gitu. Lebih ya maksudnya iya ntar bakal ada yang kepotong either way, mau Death SSK atau dipotong sendiri juga bakal ada yang kepotong kan pastinya. betul. Tapi ya tentu yang paling ideal nggak dipotong ya. Cuma either way tapi jelas gitu loh. Jadi ntar fans juga bisa mati-matian nih. Oh, ayo gitu. Ayo dukung siapa gitu kan. Nah kalau sekarang kita ya udah nerima aja gitu. Kayak ini nih, si Mbak ini nih bakal dihilangin ntar nih. Kasihan gitu. Aduh. Waduh. Ya kasihan ya, udah baru masih kecil, udah kena PHK sepihak. Tapi dia Iya. bilang sih kalau dia bilang kan, aku tuh nggak bocil loh guys gitu. Dia bilang gitu kemarin. Ya tapi umurmu nak. Ya di depan kalian masih bocil gitu dia ngomong kemarin. Ya padahal umurnya masih bocil. Iya sih. Gimana? Oh gitu. Apalagi kalau SGO gitu kedengar nggak SGO atau CGM? Stabil aja sih tuh. Mm-mm. SGO kan itu mau itu juga apa namanya rilis single baru. Lagu itu ya? Iya. Kalau SGO gue taunya sih soal mereka biaya ngidolnya yang sangat mahal sih. Lah JKT Sangat juga mahal. Enggak. Enggak, maksudnya ini mahalnya sampai puluhan juta. Ya ada produk baru katanya. Jadi Iya, premium produk package baru. gitu. Puluhan juta itu buat apa gitu? Jadi Maksudnya dia gimana? ngekasta gitu, kalau lo berani bayar puluhan juta lo bisa sampai adain dinner bareng ya, yuk. Iya Iya. nggak sih? Sampai dinner Iya, bareng member atau Dinner apa gitu. bareng, ngedate bareng, terus pokoknya ada Selalu- tingkatannya. selalu lu bayar row satu segini. gitu-gitulah pokoknya. Iya, selalu row satu. Kurang Itu- lebih gitu sih. Itu bagus nggak sih idenya? Kalau menurut gua bagus loh. Maksudnya kayak gimana ya? Iya, bagus tapi Gimana? nggak tahu ya. Rakyat mungkin. Ini sih kalau gue tuh lebih ke customer behavior-nya tuh kan mungkin agak beda ya kalau di sini ya. Jadi harusnya tuh JOT lebih ke customer centric gitu sih setiap inisiatifnya sih. Jadi kalau menurut gue misalnya kayak deathmatch sama manajemen gitu ya. Kalau deathmatch udah nggak relevan sih kalau kata gue, karena kondisi negaranya lagi begini, kondisi ekonomi lagi down. Oh iya. Terus orang-orang tuh kayaknya kan kalau senbatsu itu kan juga bukan engagement ya, tapi ke derivatifnya banyak gitu loh. Jadi fanbase beli tiket, subsidi kemana-mana, orang jadi bisa handshake sama yang member ini, nyoba-nyoba dan segala macam. Jadi
produk turunannya tuh sama kegiatan turunannya banyak, tapi kan kalau lagi sekarang juga nggak relevan kan jadinya. Orang juga mau ngedonate juga buat apa gitu. Iya sih. Terus kondisi ekonomi sama mungkin kalau lebih ke ini sih, kalau pilihan manajemen tuh sebenarnya lebih ke kelugasan dari si manajemen dalam penyampaiannya. Kita nih kita udah pernah bahas sih di beberapa episode kita. Jadi kita waktu itu bahas pro cons-nya deathmatch sama pilihan manajemen. Sebenarnya kalau kita husnuzonnya nih, kalau pilihan manajemen, si manajemen yang tahu sebenarnya masing-masing member tuh potensinya apa, attitude-nya gimana, capability tiap member tuh gimana. Betul. Terutama kalau kita nih kasarnya yang anggap member itu kan sebenarnya sales. Bener mukanya kan, wajah. Jadi mereka sales affection gitu, affection ke fans. Mereka sales, mereka punya KPI masing-masing, VC kejual berapa. Bahkan kan kalau dengar ada member yang tiket VC-nya cuma kejual 1, ada cuma 4 satu sesi gitu. Jadi kan agak sedih juga, dan mungkin cost untuk ngeritain aset itu juga gede buat si manajemennya. Iya. Iya sih. Jadi ya harus ada restrukturasi. Kalau kita sih lebih kayak restru ada boleh gitu, tapi kelugasannya juga, komunikasinya kayak gimana. Walaupun memang ada beberapa member yang kita rasa kayaknya harusnya nggak kena gitu, karena Yori gitu ya. Kita sangat oppose Yori di ini sih, di restru sih. Dan itu nggak, kebetulan kita emang demen, maksudnya kita dari awal nonton JKT juga salah satu opilnya Yori, karena ini anak kecil jago amat jadi idolnya gitu. Banget, iya. Setuju. Walaupun saya nggak ngikutin Yori ya, tapi dari jauh pun saya juga ngamatin. Iya sih, anak ini emang pantas gitu untuk dilanjutkan gitu. Besar banget potensial untuk jadi idol yang 48 type gitu loh. Bener. Setuju. Oke. Kak, mungkin kalau mau dibalik nih, kayak dibalik gimana ya? Ada, ntar. Beginilah kalau nggak ada skrip, guys. Sama kok, kita juga suka gini. Iya. Gini nih. Aku coba bikin hipotesis deh. Performance idol group itu di masing-masing negara tadi ya, itu mencerminkan kesigapan pemerintah lokal, pemerintah setempatnya dalam menangani COVID-19. Silakan bikin statement masing-masing. Siapa yang mau duluan, terserah. Ini statement yang sering kita sampaikan di podcast kita nih. Oh iya, belum dengar. Idol itu adalah cerminan semua negara. Iya, kita selalu bilang itu, tagline kita tuh gitu. Atau ibu kota nggak sih, kalau at least ibu kota lah. Enggak, negara sih. Negara. Karena Korea pun idolnya cerminan negaranya banget. Iya. Oke. Gitu. Ada yang mau mengelaborasi lebih lanjut dari itu atau gimana? Mau apa? Ya kalau dielaborasi lebih lanjut, misalnya kayak kalau di Korea kan they always strive for a perfection kan. Iya. Jadi semuanya harus serba perfect dan harus visual appealing, karena di Korea pun orang-orang kayak gitu. Jadi sangat visually centric gitu. Even mereka itu nggak segan kalau nanya ke orangnya, ke orang lain atau temannya, lo gendutan ya? Kok lo agak ini jelek rambutnya hari ini, gitu. Agak lemas mulutnya gitu. Jadi mereka memang ngincar perfection dan very critical juga gitu. Jadi ketika ada performance-nya jelek sedikit gitu, nyanyinya falas sedikit, itu attract critics yang banyak gitu. Kalau JKT? Kalau kita tuh ngelihatnya lebih kayak manajemennya nggak banyak inovasi aja sih. Maksudnya terlalu nyaman di satu kondisi, sehingga ketika kena satu kondisinya ekstrim kayak sekarang, kelabakan gitu. Jadi pemerintah Indonesia gitu juga ya? Iya, bisa dilihat dari bisa dilihat dari angka tracing, angka COVID ya. Walaupun memang susah ya, karena scale-nya besar, kita harus sadar negara punya sangat besar, jadi pasti agak sulit juga. Betul. Kepulauan juga. Gimana, Dit? Negara kepulauan juga. Kepulauan karena geografis juga sulit, distribusi informasi dan vaksinasinya mungkin. Betul. Tapi sudah sangat bagus kok Pak Jokowi.
Ya, Saya cinta Oke. Bagus Pak Jokowi. Dan Bagus Pak Jokowi. Jokowi bulan apa nih? PDIP bagus. ya ampun. Jokowi bulan yang Maret 2019 ya aku enggak sih. Sorry Pak Jokowi. Jadi ya masa masih joget TikTok, masih mempromosikan pariwisata gitu kan. Iya, iya. Sama iya. JKT masih buka teater. Iya, kita Tapi masih nonton tuh sampai yang kesini aku simpatik. At least mencoba apa namanya? Mencoba mengerti arti hadirmu. Mencoba bagus. mencoba memperbaiki, membenahi gitu langkah yang sempat Sudah salah. tepat gitu kan. Nah, Hmm. tadi kita bicara Pak Jokowi sebagai kepala negara Republik Indonesia gitu kan. Nah, kalau di JKT berarti kepala negaranya siapa tuh? Kepala ininya? Bu Melody Jepang. kah? Pak Fritz kah atau siapa? Kalau Melody itu hanya GM Theater sih. GM Theater tuh di atasnya Iya. ada lagi. Iya. Salah satunya ya mungkin kalian pernah lihat juga di photobooknya Soluna gitu yang Hah? JKT kemarin kan ada kredit title-nya gitu. Iya. Yang paling atas itu ya kayak Fritz Fernandes, Fritz Fernandes, Putri. Fufuritsu ya kan. Ya, itu tuh petingginya di atasnya ini Iya. semua. Dan Kalau mereka tuh Melody itu JOT sedikit paling manis background lah gitu. gitu ya istilahnya ya. ya dia Ya. semacam PR-nya lah kayak Jubir. Pak Yuri lah kalau di Jubir. sini. Iya. Jubir. Oh, Jubir Bicara. ya. Udah ganti nggak sih? Udah ganti Jubir. Pak. Siapa ya Pak? Siapa Iya, ya namanya? udah ganti. Itu Bu dokter siapa? Yang Itulah. itu ganti. Yang cantik itu. Iya, cantik udah iya diganti tahu kalau tahu. nggak salah. Iya, inget aja lo Is kalau cantik. Apa namanya? Biasa buaya. Ini nih apa ya? Gini deh, andai kata masing-masing kita nih, aku minta masing-masing statement dari berempat kita, 5 inilah. Andai kata kita jadi Fritz Fernandes lah, seminggu gitu dikasih jadi Fritz Fernandes seminggu, kita mau apa soal JKT ini? I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.